Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Rumbera apalah sebenarnya itu yang menyerang saraf dan mengakibatkan dia koma tahun 2008. Koma total 14 hari di rumah sakit. Semua hidupnya sudah pakai ventilator. Nah, tadi suruh coba gantian tuh suruh gue di ini hau-hau ya. Sabar Sofian. Atau dengan cara lu. Ada rem baik. Mana nih? Tadi. Barunya kulihat. Ya. Bila Adinda sana. Adinda. Awalnya kronologi sakitnya sampai pada akhirnya dia menutup usia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Pasti bukan hanya hadir tapi juga ikut memanjatkan doa ya buat ayah kami tercinta. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah itu ya. Ya kalau sedikit bercerita tentang sebabnya gitu ya, memang ya beliau sendiri secara umur juga alhamdulillah sudah dikasih bonus yang cukup banyak sama Allah ya. Umurnya jalan 74 tahun di bulan Desember ini. Ya memang sebabnya beliau itu ada beberapa yang namanya lanjut usia bertambahnya umur ya, ada beberapa penyakit yang memang sebetulnya sudah lama beliau derita ya bisa dibilang ya beliau rasai. Nah terus ya 8 bulan yang lalu ya beliau qadarullah kena DBD awalnya. DBD pas lagi waktu itu ingat banget delta lagi tinggi-tingginya tuh. Terus karena beliau sudah komorbid, nah setelah sembuh DBD tuh tidak kembali lagi seperti semula ya fisiknya. Penurunannya drastis sekali ya, dari komunikasinya, keseimbangannya segala macam ya. Qadarullah pekan lalu hari Senin ya beliau kena serangan stroke ya dan serangan jantung akibat stroke-nya itu juga karena beliau punya riwayat jantung juga. Akhirnya hari Senin ya kami bawa ke Rumah Sakit Fatmawati ke IGD ya. Ya dari situlah awal mulanya terus langsung masuk ke ICU ya. ICU ya alhamdulillah ya tugasnya sudah selesai di hari Sabtu ya jam 4 ya pada asar ya beliau berpulang ya. Seperti itu sih kira-kira ya kalau bicara penyakitnya mungkin ya, tapi kalau kami sebetulnya ngelihat dari hikmah ya di balik ini semua pastinya untuk kami sebagai anak-anaknya selalu diingatkan adalah kematian itu tidak mengenal umur ya. Kalau kemarin kami baru
takziah juga anak teman kami yang umurnya 17 tahun tapi sekarang ayah kami ya, jadi memang kami diantaranya ya tinggalkan kita semua ini calon mayit ya. Jadi hikmahnya diambil seperti itu. Tapi yang kami ya ibaratnya sedih tapi bahagia ya, kami bisa melepasnya juga. Alhamdulillah keluarga berkumpul semuanya di situ. Jadi HCU itu melepasnya ya, kami sebagai umat muslim ya, sebagai anak berkewajiban untuk mentalkinkan ya, membimbing beliau ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti itu ya. Ya kami bilang kami ikhlas, terus kami bilangnya insyaallah semua kita akan bertemu nanti ya di janahnya Allah seperti itu, kasih ketenangan ya. Proses 1 jam ya, makanya masya Allah meninggalnya bisa dibilang dipermudah lah ya, mudah. Cuma kami mengikuti banget. Jujur kalau saya baru pertama kali melepas orang dari kondisi ibaratnya berat sampai ibaratnya melepasnya ya, benar-benar melepasnya baru sekali, dan ayah itu lagi. Ayah saya ngeliat prosesnya banget, tapi alhamdulillah kami mendampingi semua. Akhirnya ayah juga terakhirnya pada asar ya, cuma tarikan napas dikit aja gitu, kami ngeliat gitu, habis itu udah semua pet gitu ya, kayak di film-film gitu. Kalau dari Kak Dimas sendiri ada firasat nggak sih Mas sebelum meninggal? Firasat ya, karena kondisi ayah juga sudah lumayan sepuh ya, dengan beberapa macam penyakitnya. Pasti sebagai anak pasti ada firasat ya, khawatir ya, berusaha untuk menjaga lebih ekstra hati-hati ya, jangan sampai jatuh segala macam. Ya mudah-mudahan itu semua landasnya adalah bakti kami kepada orang tua ya. Sebenarnya kami merasakan banget, dan sekarang di saat kehilangan tuh rasanya tuh benar kata orang yang memang masih punya orang tua tuh benar-benar lah ibaratnya dalam tanda kutip manfaatkan ya momen itu sebaik-baiknya. Tapi nanti setelah sudah nggak ada orang tua, nyeselnya pasti akan ya. Kami dulu sering banget didengerin gitu, itu nyesel segala macam, tapi benar kami sekarang akhirnya merasakan itu gitu ya. Ya sosok seorang ayah ya, seorang ayah ya, masya Allah ya. Firasat itu ya pada akhirnya ya kami balikan lagi lebih ke minta balikan lagi ke doa, minta keselamatan, minta kesehatan, minta keberkahan hidup gitulah. Paling baliknya ke situ, bukan sesuatu yang ya kita semua kan pada akhir tinggal menunggu waktu ya. Paling kita cuma untuk menghilangkan rasa kekhawatiran kita aja sih, seperti itu. Enggak sih, paling cuma ayah itu kan kena stroke itu ada ganggu sama motoriknya bicaranya ya. Jadi nggak bisa bicara, tapi yang saya sedih ya pada saat itu dimasukin selang di makanan di dalam hidungnya, itu kan sakit ya sampai ke lambung. Tapi dia pas itu ngomong la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Saya bilang masya Allah kau ngomong la ilaha illallah fasih gitu, tapi ngomong yang lainnya nggak bisa gitu. Insya Allah saya cukup tenang di situ. Terus satu lagi 2 hari ya sebelum meninggal, dia minta yang jaga pada saat itu karena HCU nggak bisa selalu ditungguin, cuma 1 orang bisa nungguin, bilang jaga mana. Video call ke adik saya cuma bilang mana, ayo kumpul semua, cuma gitu. Hari Jumat ya, hari Jumat subuh ya, Jumat subuh bangun tiba-tiba videonya langsung bilang besok kumpul semua gitu, langsung ngomong gitu. Akhirnya sampaikanlah ke kami, ke saya, ke kakak-kakak. Ya benar, tadi Sabtu itu kami rencananya mau berangkat ke Pekalongan, ada firasat, aduh apa nih, ayo kumpul semua, ngomongnya bisa jelas gitu ya. Ya udahlah, ada dari Bandung datang, benar. Tiba-tiba pas Sabtu pagi ditelepon saturasinya tuh oksigennya 50 ya, tanpa alat bantu. Pas pakai oksigen maksimal cuma 80 juga. Ya itulah proses desis, makin turun. Paling tandanya itu ya, minta kumpul semua benar-benar nggak ada yang ditunggu lagi, kumpul. Ya udah perlahan prosesnya cuma 1 jam, habis itu selesai lah berarti gitu. Masa hidupnya katanya almarhum banyak yang mengatakan bahwa dia mengatur waktu setiap hari untuk menghafal Quran. Itu gimana sih Mas ceritanya? Jadi setelah jadi cerita lagi. Jadi apa yang terjadi almarhum 13 tahun lalu itu menjadi proses saya pribadi mengambil secara pembelajarannya buat kami. Buat saya pribadi 13 tahun, waktu itu tahun 2008 saya belum menikah. Ayah itu terkena virus TORCH namanya, toxo, rumbera, apalah sebenarnya. Itu yang menyerang saraf dan mengakibatkan dia koma tahun 2008. Koma total, 14 hari di rumah sakit. Semua hidupnya sudah pakai ventilator segala macam. Saya ingat banget, pada saat itu hari Jumat, dokter sudah bisa dalam sisi medis tidak terbantu lah gitu ya, bisa dibilang gitu ya.
Akhirnya keluarga ngambil keputusan, ya pasti akhirnya diserahkan lagi untuk mencabut alat ventilator karena sudah tidak berfungsi, jadi cuma mesin doang. Adalah kerabat yang bilang tahan dulu sampai Senin gitu kan, sampai Senin. Ya udahlah kami berusaha nunggu sampai Senin. Sampai Senin tiba-tiba subuh kami telepon sama susternya, ayah tiba-tiba duduk di UGD. Duduk minta lepas alatnya. Masya Allah, itu saya merinding masih ingat momen itu ya, yang dibilang di medis sudah nggak mungkin, tiba-tiba duduk. Nah fase itu sebetulnya fase yang habis selanjutnya 13 ke depan itu benar-benar kayak dikasih kesempatan gitu ya sama Allah untuk beribadah. Ya itulah ayah tuh Masya Allah, puasa Senin Kamisnya nggak pernah putus, baca Qurannya dari subuh, zuhur, asar sampai maghrib segala macam ya, bisa one day one juice bisa dibilang seperti itu, zikir pagi petangnya. Dan itu kejadian ayah pada saat itu membuat proses pembelajaran buat saya, oh ternyata begini ya. Ya itu ya alhamdulillah membuat satu trigger ya, wasilah membuat saya merasa ya ini melalui prosesnya ayah, terjadi sama ayah membuat saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena saya itu ngalamin banget 14 hari di rumah sakit, ayah dikasih kesempatan, itu proses 13 tahun ya, kayaknya sepertinya 13 tahun itu udah dikasih sama Allah, tugasnya sudah selesai ya. Nah ini tinggal anak-anaknya nih, kami meneruskan apa kebaikan-kebaikan yang ayah lakukan itu bisa diteruskan sama anak-anaknya ya. Masya Allah, semua ini kan hidup ada hikmahnya ya, pembelajaran. Kalau saya pembelajaran langsung dari ayah. Mama sendiri gimana Mas? Kondisi mama sendiri gimana? Mama alhamdulillah sehat, baik-baik, ibu saya sehat. Ibaratnya memang latar belakangnya juga termasuk yang suka olahraga gitu ya kali ibu. Jadi ya itulah. Ya itu deh, kalau bicara itu ya investasi ya, olahraga itu. Kalau misalnya investasi bukan hanya sebatas emas atau uang, tapi kesehatan itu emang perlu dibibit dari muda. Jadi tinggal oleh ayah sendiri sempat. Ya pasti semua sedih, tapi ya kembali lagi lah, kita sedih semua, selalu mengingat kebaikannya ya kan, pasti ada sedihnya, itu kan bukan berarti terputus kan. Ya masih ada bisa hal-hal yang memang kita bisa sampaikan untuk ya ibaratnya menjadi pahala untuk mengirimkan kebaikan pahala untuk ayah ya. Ya makanya ya ibaratnya dari anak ya tugasnya itu tinggal meneruskan kebaikan aja supaya pahalanya, pahala jariahnya mengalir terus kan, gitu aja sih. Dan dari ini mungkin ada sesuatu yang disampaikan sosok ayah sendiri. Ya papa di mata aku sih Masya Allah ya, orangnya baik dan orangnya juga nggak terlalu banyak ngomong gitu, orangnya diem aja. Dan kadang-kadang kalau misalnya ngerasain sakit pun juga nggak pernah ngeluh sama kita, sampai kadang-kadang Mas Dimas tuh sampai benar-benar nanya sampai detail banget gitu, karena memang mungkin beliau nggak pengen kalau anaknya khawatir. Doa nih dari keluarga mewakili untuk almarhum, mungkin udah Anda tahu dari sendiri seperti apa? Doanya ya pastinya doa terbaik yang pasti kami panjatkan. Siapapun yang memang mungkin kerabat yang kami rekan beliau sama semasa mereka muda segala macam, yang mungkin kami tidak pernah bertemu, tapi mungkin ada hal-hal yang memang mengganjal di hati atau apapun, ya mohon dimaafkan pastinya ya, biar ayah juga tenang, nanti tidak ada yang memang menjadi suatu yang ditagih ya, bisa dibilang seperti itu. Mohon maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga. Ya, pada akhirnya ya kami sebagai anak ya pasti segala sesuatu yang memang berhubungan dengan utang piutang, dan itu kan menjadi tanggung jawab kami ya sebagai ahli waris segala macam ya. Mungkin itu aja sih ya. Sehat semua buat teman-teman semua ya. Semuanya makasih banyak ya, sehat-sehat semuanya ya. Makasih ya, sama-sama. Makasih banyak ya, makasih banyak.
Nggak apa-apa bang.